Assalamualaikum property people. Gimana puasanya? Lancar? Nah, kalau puasanya sudah lancar, bisnis juga harus lancar. Tapi ngomongin masalah bisnis, kali ini di Monday My Online Consultation Day, kita akan membahas tentang tips bisnis hidroponik untuk pemula. Buat kamu yang pengen coba-coba bisnis hidroponik, kali ini kita akan sharing bersama dengan Ibu Maria. Ini adalah ibu rumah tangga yang sudah mulai merambah bisnis hidroponik. Halo Ibu Maria, apa kabar? Hai. Baik. Kayaknya kalau bawaannya udah ngeliat Bu Maria, bawaannya udah pengen bisnis terus nih ya. Bu Maria, ini sharing dong sama semua property people. Sebetulnya bisnis hidroponik itu susah atau gampang sih? Menurut aku gampang-gampang aja ya. Karena semuanya serba simpel sih. Gitu, jadi enak aja. Gampang. Jadi buat para property people yang baru-baru mulai merambah dunia bisnis hidroponik, simple banget, sehat banget. Nah, pengen tahu lebih lengkapnya seperti apa. Tapi ngomong-ngomong bisnis hidroponik, kira-kira untuk bisnis hidroponik ini adalah bisnis yang menjanjikan atau tidak sih menurut Ibu? Menurut saya iya. Karena sekarang kita sudah pada mulai bergaya hidup sehat ya, makan sehat segala macam. Wah, berarti nanti setahun 2 tahun ke depan saya berharap bakalan booming deh. Bakal ngehits banget ya. Nah, ngomongin masalah janji, kita juga minggu-minggu kemarin udah sebarin janji sama property people untuk kasih pertanyaan seputaran tentang tips hidroponik, berbisnis hidroponik ya. Kali ini langsung aja kita buka. Itu ada dari yang pertama, ini Pauline @pauline_endang. Pertanyaannya adalah, apa saja yang diperlukan pemula untuk memulai bisnis hidroponik? Silakan. Yang pertama itu kita harus punya niat, kemudian punya kemauan yang kuat, punya keinginan yang besar, terus punya passion yang besar, keyakinan ya. Iya. Oke, jadi yang pertama itu adalah niat, kemauan, keinginan, keyakinan. Bu, mohon maaf, itu bukannya sama-sama aja, Bu? Sama ya. Baik. Oke. Jadi kalau niatnya udah ada, sebetulnya bahan yang harus disiapkan apa aja sih? Oke. Tadi dari diri sendiri ya. Terus kemudian harus berani punya waktu, kemudian harus berani punya meluangkan perhatian juga. Kemudian sekarang soal peralatan. Harus punya dari yang sederhana simple. Kita dari ibu rumah tangga bisa dari baskom. Dari pupuk-pupuk, dari rock wool, dari bibit, sampai ke instalasi pipa seperti ini. Oke, jadi gimana nih property people? Sudah terjawab ya, bahan-bahan yang diperlukan juga semuanya ada di rumah. Dari mulai cuman ember, rock wool itu sejenis spon, terus juga alat-alat lainnya sangat Anda bisa dapatkan di rumah Anda sendiri ya. Itu pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan yang kedua ini dari @S Wulandari. Katanya, halo Ibu Maria, saya Wulan. Saya sangat tertarik sama tanaman hidroponik. Selama ini saya sudah mencoba menanam tanaman dengan hidroponik, tapi katanya gagal terus. Boleh nggak Ibu sharing tips-tips yang baik dan benar buat nanam tanaman hidroponik sawi, wortel, kentang, dan lain-lainnya? Thank you. Silakan. Sebelum kita bertanam, kita harus tahu juga karakteristik tanaman ini seperti apa dia butuhnya gitu. Tapi yang paling utama, dan ini berlaku buat semua tanaman, seperti pengalaman saya sudah jalankan, tanaman itu butuh 4 unsur. Saya bilangnya NACO disingkatnya, NACO. Nutrisi, air, cahaya, dan oksigen. Kalau 4 unsur itu sudah terpenuhi, tanaman bisa berkembang dengan maksimal. Oke. Nah, property people yang perlu diperhatiin itu ada 4 NACO. Harus NACO, jangan ngaco ya. Jangan sampai 4 itu tidak terpenuhi karena nantinya jadi ngaco. Terus satu lagi? Ada lagi? Perhatian. Juga harus kasih sayang sama si tanaman. Tiap hari disapa, dibersihkan tanamannya, semuanya harus terlihat terawat. Tanamannya pasti berkembang dengan baik. Begitu ya? Jadi tanaman juga harus diberikan kasih sayang, perhatian. Kayak saya dong.
Ya udah deh, untuk para property people, sekali lagi untuk pertanyaan yang terpilih di minggu ini, selamat Anda mendapatkan merchandise spesial persembahan dari rumah123.com. Jangan lupa, kita nanti juga akan kembali lagi ngebahas tentang hidroponik lebih jauh lagi, tapi di episode berikutnya. So guys, jangan lupa untuk tonton terus YouTube channelnya rumah123.com dan pastikan pertanyaan kamu akan dipilih di minggu berikutnya. Sekali lagi thank you Ibu Maria. Terima kasih kembali. See you on Monday. Bye-bye.